Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query pada siang hari ini untuk kelas SKP 19.2, di mana pada hari ini hari Kamis tanggal 12 November 2020 kita masuk pada pertemuan yang ke-9. Pada pertemuan yang ke-9 ini adalah jadwal untuk melaksanakan ujian tengah semester. Nah, untuk pelaksanaan ujian tengah semester sendiri, syaratnya harusnya sudah tidak ada tugas-tugas terdahulu yang tertunda ya. Jadi diharapkan nanti untuk siswa SKP 19.2 itu sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sebelum melaksanakan UTS. Baiklah, untuk UTS pada siang hari ini nanti akan terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu adalah Anda menjawab soal dalam bentuk multiple choice atau pilihan. Nah, nanti silahkan dijawab hasilnya, dan hasilnya pun yang diketik nanti adalah hurufnya saja. Ya, kurang lebih ada 20 soal. Soalnya seperti ini. Saya perlihatkan dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Ada 20 soal. Silahkan nanti dijawab pada kolom komentar YouTube channel yang nanti link untuk videonya akan di-share seperti biasa baik di Siakat maupun di WA Group. Nah, kemudian untuk yang kedua, penilaian berupa studi kasus, di mana soalnya nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini merupakan soal studi kasus, menyebutkan sebuah case atau kasus pada sebuah minimarket dengan nama Artomoro. Nah, pertanyaannya diminta untuk membuat ERD. Ingat, hanya ERD saja yang diminta. Tidak usah membuat yang lain-lainnya. Anda sudah pernah kita latihan sebelumnya untuk membuat ERD. Nah, silahkan nanti jawabannya itu dibuat di Word untuk kemudian di PDF-kan dan dikirimkan ke Classroom. Ya, nanti akan saya buatkan tempat untuk media pengiriman hasil UTS untuk ERD-nya. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan bahas dulu untuk soal multiple choice yang ada pada penilaian yang pertama. Yang pertama di sini saya akan bacakan soalnya. Di bawah ini pernyataan mengenai kelas diagram yang kurang tepat. A. Kelas diagram menunjukkan properti dan operasi sebuah kelas dan batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan-hubungan objek tersebut. B. Kelas diagram adalah inti dari proses pemodelan objek. C. Terdapat objek pada kelas diagram. D. Terdapat atribut dan operation pada kelas diagram. E. Terdapat lifeline pada kelas diagram. Yang kedua, fungsi di dalam kelas dikombinasikan ke bentuk tingkah laku kelas disebut A. Polymorphisme, B. Kelas, C. Unfied Modeling Language, D. Atribut, dan E. Operation. Ketiga, model entity relationship menyajikan batasan yang menggambarkan jumlah entitas yang berhubungan dengan entitas lain melalui relasi, dan ini disebut A. Entity Relationship Diagram, B. Mapping Cardinalities, C. Jaringan, D. Implementasi ERD ke basis data fisik, dan E. Model relasional. 4. Sebuah kelas biasanya mempunyai 3 area, yaitu A. Nama kelas, package, asosiasi, B. Nama kelas, asosiasi, metode, C. Nama kelas, atribut,
operasi. D. Nama kelas multiplicity property. E. Nama kelas single valued multivariate. 5. Skema yang memuat deskripsi struktur penyimpanan basis data dan menggunakan model data fisikal serta mendefinisikan secara detail penyimpanan data dalam basis data serta jalur pengaksesan data disebut A. Level internal, B. Level eksternal, C. Level fisik, D. Level konseptual, dan E. Jawaban salah semua. 6. Pernyataan yang kurang tepat di bawah ini adalah A. Rumah sakit, sekolah dapat dikategorikan sebagai enterprise. B. Rumah sakit, sekolah dapat dikategorikan sebagai tabel. C. NIM nama dapat dikategorikan sebagai entitas. D. NIM nama dapat dikategorikan sebagai field. E. Data mahasiswa, data dosen, mata kuliah dapat dikategorikan sebagai entitas. 7. Keuntungan-keuntungan dalam penggunaan DBMS antara lain sebagai berikut. Kecuali A. Pemusatan kontrol data, B. Pemakaian data bersama atau yang dikenal dengan data share, C. Kontrol data kompleks, D. Data yang berlebihan dapat terkontrol, E. Data yang bebas atau independen. 8. Anomali yang biasa terjadi pada suatu database sebagai akibat adanya redundance adalah A. Insertion anomaly, B. Deletion anomaly, C. Update anomaly, D. Error yang terjadi pada saat proses penghapusan data, dan E. Jawaban benar semua. 9. Error yang terjadi sebagai akibat inkonsistensi data yang terjadi sebagai akibat dari perubahan rekod atau tuple dari sebuah relation disebut A. Insertion anomaly, B. Deletion anomaly, C. Update anomaly, D. Error anomaly, E. Jawaban salah semua. 10. Ada mata kuliah baru yang akan diajarkan pada sebuah perguruan tinggi. Maka mata kuliah tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam relation tersebut sampai ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Kejadian tersebut akibatnya besar kemungkinan terjadi error atau inkonsistensi data bila dilakukan perubahan terhadap relation tersebut yang disebut A. Insertion anomaly, B. Deletion anomaly, C. Update anomaly, D. Error anomaly, dan E. Jawaban salah semua. 11. Berdasarkan gambar di atas, maka ketergantungan fungsional atau KF yang bisa diajukan adalah A. Nama pool NIM, B. Nilai-nilai, C. Nama MHS nilai, D. Nilai nama MHS, E. NIM nama MHS. 12. Berdasarkan gambar-gambar di atas, maka ketidaktergantungan fungsional atau non-KF yang bisa diajukan adalah A. NIM nama MHS, B. Nama pool NIM, C. Nama pool NIM nilai, D. Jawaban A, B, C salah semua, dan E. Jawaban A, B, C benar semua. 13. Simbol AB menggambarkan adanya ketergantungan fungsional, yang artinya A. Jika R1A sama dengan R2B, maka R1B sama dengan R2A. B.
Jika R1B sama dengan R2A, maka R1B sama dengan R2A. C. Jika R1B sama dengan R2A, maka R1A sama dengan R2B. D. A menentukan B atau B bergantung pada A. E. B menentukan A atau A bergantung pada B. 14. Kegunaan dari normalisasi adalah A. Cara sistematis untuk meminimalkan terjadinya kerangkapan data di antara relasi dalam perancangan logikal basis data. B. Cara sistematis untuk menghilangkan kerangkapan data di antara relasi dalam perancangan logikal basis data. C. Memberikan kemungkinan bagi user untuk melakukan insert, delete, dan modify terhadap baris-baris data pada relation tersebut yang mengakibatkan terjadinya error. D. Memberikan kemungkinan bagi user untuk melakukan insert, delete, dan modify terhadap baris-baris data pada relation tersebut yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi data. E. Untuk menimbulkan terjadinya anomali pada database. 15. Pada waktu menormalisasi basis data, ada 4 tujuan yang harus dicapai, yaitu kecuali A. Mengatur data dalam kelompok-kelompok sehingga masing-masing kelompok hanya menangani bagian kecil sistem. B. Meminimalkan data berulang dalam basis data. C. Membuat basis data yang datanya diakses dan dimanipulasi secara cepat dan efisien tanpa melupakan integritas data. D. Mengatur data sedemikian rupa sehingga ketika memodifikasi data, Anda hanya mengubah pada satu tempat. E. Jawaban salah semua. Nomor 16. Untuk menentukan ketergantungan fungsional untuk setiap tabel pada tahapan normalisasi adalah A. Bentuk normal pertama 1NF, bentuk normal kedua 2NF, bentuk normal ketiga 3NF, bentuk normal keempat 4NF, dan bentuk normal kelima 5NF. 17. Untuk menentukan K untuk setiap tabel pada tahapan normalisasi adalah A. Bentuk normal pertama 1NF, B. Bentuk normal kedua 2NF, C. Bentuk normal ketiga 3NF, D. Bentuk normal keempat 4NF, dan E. Bentuk normal kelima 5NF. 18. Berikut adalah tingkatan akses bagi para pengguna database, kecuali A. Pengguna super, B. Sistem, C. Pengguna akhir, D. Pemilik basis data, dan E. Pemilik skema. 19. Bentuk normalisasi yang dapat dipelajari ada 5 tahap, tetapi yang biasa diterapkan ada 3 tahap karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik, yaitu A. 1NF, 3NF, 5NF, B. 1NF, 2NF, 4NF, C. 1NF, 2NF, 5NF, D. 1NF, 3NF, 4NF, E. 1NF, 2NF, dan 3NF. 20. Berikut aturan dalam normalisasi yang kurang tepat, yaitu A. Hilangkan kelompok berulang, B. Hilangkan data berulang, C. Hilangkan kolom yang tidak tergantung pada kunci, D. Harus dibentuk relasi majemuk, E. Bentuk normal optimal.
Nah, ini adalah 20 soal multiple choice yang nanti harus Anda jawab. Silahkan jawabannya diketik pada kolom komentar YouTube channel yang nanti linknya akan di-share pada Siakat ataupun WA Group. Ingat, jawaban cukup hurufnya saja. Ya, cukup hurufnya saja. Nah, berikutnya untuk penilaian yang kedua, kita masuk pada soal berikutnya tentang studi kasus. Saya bacakan, minimarket atau mall menjual berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mempermudah pengelolaan datanya, minimarket tersebut membuat sistem basis data. Minimarket tersebut mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Setiap ada customer yang melakukan transaksi, kasir ini melayaninya. Data penting tentang kasir yang dicatat oleh minimarket adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan data customer adalah nama dan alamat. Seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali. Dan seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam bertransaksi. Di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang, yang mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang. Dan sebaliknya, setiap transaksi minimarket tersebut menyimpan tanggal transaksi, nama, dan jumlah barang yang dijual, serta total pemasukan. Sedangkan setiap barang memiliki nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Untuk menyelesaikan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Supplier ini bisa menjual banyak barang di minimarket tersebut. Namun, barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Data supplier yang dimasukkan adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk mempermudah komunikasi dalam penyediaan, maka supplier memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Buatlah ERD untuk minimarket tersebut. Hasilnya di-capture, kirim dalam format PDF ke Classroom. Nah, untuk waktunya sendiri, ya, jadi nanti untuk yang tugas kedua ini, Anda nanti mengirimkannya di Classroom. Kalau tugas yang pertama, silahkan ketik pada kolom komentar YouTube channel, ya, sesuai dengan link video yang nanti akan di-share. Sedangkan tugas yang kedua ini Anda membuat ERD tersendiri, kemudian dibuat format PDF, dan langsung dikirimkan ke Classroom. Ingat, tema dari ERD yang dibuat kali ini adalah tentang minimarket. Ya, nanti tolong bisa disesuaikan untuk pembuatannya. Nah, berikutnya di sini saya akan memberikan untuk hasil UTS-nya dulu. Ya, jadi ini tugas UTS pengantar query SKP 19.2 tanggalnya 12 November 20. Soal ada di soal UTS yang nanti akan di-share. Oke. Kerjakan sesuai petunjuk teknis mengerjakan soal. Untuk tenggat waktunya saya kasih waktu sampai
ya tanggal 12 itu ya sampai malam ya. Batas waktu pengumpulan sampai jam 00. Jadi sampai malam, seandainya nanti ada pagi ini belum selesai, siang belum selesai, misalkan ya, sore dikerjakan, dilanjut lagi, yang penting hari ini selesai, seperti itu. Ya, jadi tugasnya saya tugaskan di sini. Oke, jadi nanti silahkan kumpulkan hasil UTS untuk ERD-nya itu di link UTS ini. Ya. Nah, untuk yang soal satunya dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Oke, nah kemudian mungkin untuk cek ya, untuk cek dari tugas yang sudah diserahkan. Untuk sementara posisi nilai dari kelas SKP 19.2 adalah ini. Ya. Ini masih ada beberapa yang belum mengumpulkan, ada juga yang sudah dan harus dicek dulu. Ini saya cek punyanya Koirul Anam, sudah menyerahkan meskipun terlambat tidak apa-apa. Yang penting Anda sudah menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Ini tugas membuat DFD. Oke. Sudah saya berikan nilai dan notis kalian untuk tugasnya Mas Koirul. Berikutnya ini yang tugas normalisasi. Oke, bagus sekali nih ya, sudah dikerjakan. Sudah saya berikan nilai sekaligus di sini untuk yang punyanya Mas Koirul Anam ya. Kemudian saya cek lagi tadi ada Lintang Dina. Oke, ini akan saya cek biar penuh semua tugasnya. Oke. Untuk yang Lintang Dina sudah, berarti ini secara keseluruhan sudah ya. Untuk yang tugas normalisasi. Nah, coba untuk yang tugas DFD, Lintang D-nya juga mengumpulkan, ini saya cek sekalian. Oke. Oke, tesnya bagus ini ya, Mas Lintang D-nya ini. Cuma mungkin mengumpulkannya saja yang masih agak kurang. Bahkan ini jelas sekali ini ya kalau saya lihat. Cuma ada penomoran-penomoran ini yang masih ada kekeliruan. Perlu dibenahi pada penomorannya saja. Tapi kalau untuk struktur pembuatan DFD-nya itu sudah oke. Oke, kita cek tugas pra UTS-nya. Ada satu tambahan dari Lintang Dina juga. Oke, kardinalitasnya mungkin yang belum ada ya. Ini sudah oke.
cuma kardinalitasnya itu yang belum. Sudah bagus, ini secara simbol juga sudah betul, cuma kurang itu ya tadi. Oke, sekarang kita cek lagi untuk perolehan nilai. Jadi saya bacakan ini. Khairul Anam ini masih kurang pra UTS untuk tugasnya. Kuis tanggal 24 September. Rangga tidak ada ini, tolong diperhatikan sekali lagi untuk Rangga Bagaskara. Kemudian untuk Lintang Dena ini kurang kuis-kuis ini. Nanti silahkan Anda capture kalau sudah menjawab, dikirim ke grup. Kemudian Nur Inayah Fitriani komplit, Lintang Janu juga komplit di sini. Adi Pandu Pamungkas ini mulai tugas DFD dan tugas pra UTS belum mengumpulkan. Kemudian Farid Garis Dianto ya. Ini minta tolong untuk tugas DFD, tugas normalisasi belum mengumpulkan, termasuk kuis-kuisnya. Berikutnya Melita Visita sudah komplit, Dedi Yusuf sudah komplit. Ya, kira-kira itu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita melaksanakan UTS ya untuk kelas SKP 19.2, dan sekali lagi silahkan dikerjakan soalnya. Yang pertama mungkin multiple choice dulu, mengingat biasanya video itu kan di-sharekan sambil Anda melink videonya. Silahkan dijawab soal multiple choice, cukup hurufnya saja. Kemudian setelah selesai silahkan kerjakan soal yang ERD ya, dikerjakan. Temanya tentang minimarket, namanya ini. Jadi ini sudah sesuai kasus ya. Anda membuatnya jangan membuat yang lain, buatlah sesuai dengan yang ada di kasus ini. Tolong dibaca baik-baik soalnya, jangan sampai nanti Anda keliru ketika membuat ERD. Baiklah, kira-kira itu dulu untuk pertemuan pada siang hari ini. Sekali lagi tidak usah terburu-buru ketika menjawab karena ini UTS. Silahkan dipikirkan dengan baik ya. Sekali lagi baca petunjuk soal pada saat mengerjakan. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.